Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Anton. Ini bebenguknya yang ditangkap karena dianggap mencurigakan dan membawa sebuah alat semacam tangki oksigen untuk entah apa tujuannya. Ketika si syarif muda itu sedang melaporkan Anton kepada atasannya, tiba-tiba dari belakang Anton mencekiknya menggunakan borgol yang masih terikat di pergelangan tangannya hingga membuat si syarif totojer dan tewas seketika. Menggunakan mobil syarif, Anton pun berkendara dan memberhentikan laju seorang pengendara di jalan raya di mana dengan tabung oksigen bernama captive bolt atau biasa disebut juga dengan cattle gun, sebuah alat yang biasa digunakan untuk membunuh hewan ternak sebelum disembelih. Anton menggunakan cattle gun tersebut untuk membunuh si pengendara hanya untuk merampas mobil miliknya. Beralih ke tempat lain yang di situ ada seorang pria bernama Laulin Moss, kita panggil saja Moss, seorang pensiunan tukang patri yang sedang berburu kijang, namun tak ada satu ekor pun berhasil ditembaknya. Saat dalam perjalanan pulang, Moss pun menemukan sebuah pemandangan tak biasa ketika ada beberapa mobil yang nampaknya baru saja terjadi baku tembak yang cukup serius. Dan benar saja ada beberapa mayat tergeletak dan satu orang yang masih hidup dengan kondisi sudah sekarat. Tanpa memperdulikannya, Moss pun mengambil pistol dan beberapa senjata milik mereka. Juga terdapat banyak sekali narkoba yang bisa dipastikan bahwa insiden tersebut dipicu karena transaksi narkoba yang tidak berjalan lancar. Saat itulah Moss melihat satu orang lagi yang berada tepat di bawah pohon yang ternyata sudah tewas akibat luka tembak yang serius. Di situ juga terdapat satu koper yang setelah dibuka isinya adalah uang dengan jumlah triliunan, entah 271 triliun atau bukan. Sebagai orang normal yang hidup di tengah krisis ekonomi, pandemi, peperangan dan sandang pangan yang serba naik, Moss tentunya tak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa memiliki uang sebanyak itu. Dengan pertimbangan bahwa orang sekarat di mobil tadi tidak akan bertahan hidup serta belum ada saksi mata yang mengetahui insiden ini, Moss pun nekat membawa uang tersebut untuk disimpan dan digunakan untuk diri sendiri. Moss memiliki seorang istri bernama Carla yang merupakan tipikal wanita cuek dan tak mau tahu urusan suaminya, sehingga ketika Moss melihat membawa koper dan pistol baru, Carla sama sekali tidak kepo dan hanya diam saja selama kebutuhan dapurnya terpenuhi. Kegelisahan pun menyelimuti Moss ketika teringat dengan orang sekarat di mobil tadi. Khawatir jika orang itu berhasil selamat, yang apabila itu terjadi, orang pertama yang akan dicari pastilah Moss yang pertama kali datang ke sana. Tengah malam, Moss pun kembali ke tempat tersebut dan sempat lega setelah mengetahui bahwa orang itu sudah maut. Namun tiba-tiba muncullah beberapa orang yang pastinya adalah kelompok dari salah satu kedua pihak ini, di mana Moss hampir mati ketika mereka menembakinya. Beruntung Moss terjun ke sungai yang ketegangan belumlah selesai setelah seekor anjing dikerahkan untuk mengejarnya. Sampai di daratan, Moss segera mengeringkan pistolnya dan menembak si gogok tepat waktu sehingga ia berhasil pulang dengan selamat dan memberitahu Carla untuk segera pulang ke rumah ibunya demi keselamatannya.
Kembali ke Anton yang sedang berada di tempat pemberhentian untuk mengisi bensin. Di sini kita akan diperlihatkan dengan betapa dingin dan tidak berempatinya ketika sang pemilik toko hanya bertanya, "Dari mana mau kemana, Mas?" Yang menurut kita sebagai masyarakat normal, pertanyaan tersebut adalah bentuk basa-basi atau sopan santun dalam menunjukkan rasa perhatian dan keramahan kita terhadap orang lain. Namun apa tanggapan Anton? Ya, dia justru tersinggung, tidak enak ditanya-tanya, merasa jika orang tua ini terlalu kepo dan ingin tahu urusan orang lain, sehingga membuat bapak tua ini melongo keheranan. Percakapan pun terus berlanjut agak mencekam ketika si bapak mulai terintimidasi dengan pertanyaan demi pertanyaan yang Anton ajukan, di mana si bapak diminta untuk menebak bagian angka atau gambar mana pada koin yang dilempar Anton, dan untungnya si bapak menjawab benar, karena jika salah kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Just tend to win everything, call it. All right. Heads in. Well done. Singkat cerita, malam pun poek. Anton terlihat sedang bersama dua orang utusan dari pemilik uang yang diambil Mos, di mana Anton yang seorang pembunuh bayaran pun dibayar untuk mencari koper tersebut. Anton diberikan alat pelacak koper supaya mempermudah pencariannya, yang dengan wajah datar, Anton pun menembak kedua orang itu karena merasa uang yang ada di dalam koper tersebut jauh lebih banyak dari bayaran yang ditawarkan oleh mereka berdua. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan kepada seorang sheriff setempat bernama Ed. Beliau bersama rekannya memeriksa TKP, yang di antara mayat kering ada dua mayat yang masih segar yang memang baru dibunuh semalam oleh Anton, di mana Sheriff Ed berasumsi bahwa pelaku yang telah melakukan ini adalah pelaku yang sama yang sudah membunuh Junior ketika di adegan awal tadi. I'd say it is, no doubt in my mind. The old boy shot by the highway. Eggs are flat, man, Wendell. Yes, sir. Well, this is just a deal gone wrong, isn't it? Yeah. Namun yang mengejutkan Ed adalah beliau mengenali mobil milik Mos di tempat kejadian, dan entah apa hubungannya Mos dengan kejadian ini dan si pembunuh, sehingga beliau merasa harus perlu untuk memeriksanya. And whoa, differences. Couple 45 ACPs. Kembali ke Anton yang lebih dulu tiba di kediaman si Mos. Menggunakan kettle gunnya, Anton pun merusak gagang pantau dan masuk begitu saja tanpa menemukan siapa-siapa karena Mos dan istrinya sudah kabur duluan. Anton pun menemui ibu kontrakan untuk menanyakan kemana perginya Mos, tapi tiba-tiba terdengar suara mobil Sheriff Ed yang datang, sehingga Anton bergegas pergi dari sana. Sheriff's Department. Sheriff's Department. Sheriff Ed dan rekan pun menemukan kejanggalan di rumah Mos dan merasa terlambat setelah yakin jika si pembunuh bayaran telah datang mendahului mereka, di mana Ed menjadi sangat penasaran tentang apa yang telah Mos lakukan atau apa yang telah ia ambil hingga membuat dirinya diburu oleh seorang pembunuh misterius. Setelah mengantarkan Carla ke stasiun bus, Mos pun pergi ke sebuah motel terdekat dan akan terus berpindah-pindah tempat melarikan diri dari orang yang mengejarnya. Walaupun ia sadar jika keputusannya mempertahankan uang tersebut hanya akan membuat hidupnya menjadi tidak tenang, Mos pun menyembunyikan kopernya di dalam saluran ventilasi udara dan mendorongnya lebih dalam supaya tidak ketara. Lantas ia pun pergi keluar untuk membeli beberapa keperluan seperti sepatu baru yang sudah lama diidam-idamkannya. Yeah, you got a pair of Larry Mann's shoulder size 11. Saat kembali ke motel, Mos melihat sebuah mobil yang dicurigai merupakan orang yang mengejarnya, di mana Mos memutuskan untuk menginap di motel lain sampai mobil tersebut pergi dari sana. What room? No, just drive me around.
Keesokan paginya, Moss menyadari jika mereka tidak akan pergi sampai berhasil mendapatkan kopernya, sehingga ia pun memutuskan untuk menyewa kamar lain, lebih tepatnya kamar yang bersebelahan langsung dengan kamar dia sebelumnya, di mana Moss menggunakan beberapa batang besi yang disambung untuk menarik koper tersebut melalui ventilasi udara. Tepat di waktu yang bersamaan, Anton secara kebetulan melewati motel tempat Moss menginap dan mendapati alat pelacaknya berbunyi, pertanda jika kopernya berada di salah satu kamar yang ada di sana. Menggunakan kettle gun yang selalu dibawanya, Anton pun merusak gagang pantau dan langsung menghabisi 3 orang menggunakan sebuah shotgun. Persis seperti dugaan Moss, ketiga orang ini merupakan orang suruhan si pemilik koper yang diutus untuk mengambil kembali kopernya. Namun mereka bertiga jelas bernasib naas karena harus bertemu dengan seorang Anton yang lagi-lagi terlambat menyadari jika kopernya sudah diambil melalui ventilasi udara. Beralih ke sebuah kantor mewah milik seorang pria yang merupakan pemilik dari uang koper tersebut, di mana sang owner pun menyewa seorang pembunuh bayarin lain bernama Kersen. Ini babangusnya untuk melacak koper tersebut sekaligus menghabisi Anton yang telah berkhianat karena menghabisi semua anak buahnya. Moss sendiri tiba di sebuah hotel yang agak mahal dan memutuskan untuk menginap sementara di sana. Dengan fakta bahwa orang-orang ini selalu bisa menemukannya, membuat Moss menjadi penasaran ada apa di dalam koper tersebut. Ia menemukan sebuah alat pelacak yang pantas saja mereka selalu bisa melacak kemanapun Moss pergi. Tak ingin terus melarikan diri, Moss pun memilih untuk menunggu sambil mengarahkan senjatanya kepada siapapun yang akan masuk ke dalam kamarnya. Dan tiba-tiba ya, Anton berhasil melukai perut Moss. Beruntung ia masih sempat melarikan diri dan kabur melalui jalan belakang. Yang ketika Moss akan menumpang pada seseorang, tiba-tiba saja Anton datang dan menghabisi orang tersebut. Di sini Moss memilih untuk melakukan perlawanan dengan memberikan tembakan kepada Anton, tetapi saat diperiksa, Anton sudah menghilang dengan jejak darah yang bisa dipastikan tembakan tadi berhasil melukainya juga. Moss pun berjalan melewati perbatasan antara Texas dan Meksiko dengan cara membeli jaket milik salah satu dari 3 pemuda yang ditemuinya. Kemudian menyembunyikan koper tersebut dengan cara melemparnya ke semak-semak tepat di samping sungai Ciulan, di mana Moss yang kehilangan banyak darah pun sempat dibuat tak sadarkan diri. Yang ketika siuman, ia sudah berada di rumah sakit dengan Kersen yang sudah menunggunya. Tidak seperti Anton, meskipun Kersen adalah seorang pembunuh bayaran juga, ia masih memiliki adab dan moral, bernegosiasi secara baik-baik supaya Moss mau memberitahu di mana kopernya berada, di mana Kersen memberitahu Moss tentang sosok Anton yang dikenal sangat brutal, bahkan di kalangan pembunuh bayaran sekalipun. Jangankan orang biasa, para pembunuh bayaran saja tidak ada yang berani berurusan dengan Anton. Meskipun di sisi lain Anton dikenal memiliki nilai plus, yakni selalu berhasil menyelesaikan misinya karena sifatnya yang tidak suka basa-basi, nihil selera humor, dan to the point terhadap apapun yang menjadi tujuan utamanya. Sebelum pergi, Kersen mengatakan jika ia menginap di hotel seberang sungai tempat Moss ditemukan, sehingga jika Moss berubah pikiran dan ingin membuat kesepakatan, Moss bisa langsung menghubunginya di hotel tersebut.
Kembali ke Anton yang juga terluka akibat insiden semalam, yang mana di sini kita akan melihat betapa tidak terdebaknya jalan pikiran atau metode yang dipakai oleh Anton ketika ia nekat meledakkan sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian semua orang di apotek sehingga ia bisa dengan leluasa mengambil obat yang dibutuhkan. Kembali ke hotel, lagi-lagi kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan menakjubkan ketika Anton sedang mengobati lukanya secara mandiri tanpa ekspresi sakit sedikit pun. Sehingga hal ini semakin membuktikan bahwa Anton memiliki masalah dengan kejiwaannya. Kersen sendiri memeriksa lokasi ketika Moss ditemukan pingsan. Ia berhasil menemukan letak kopernya, namun tidak bisa diambil begitu saja karena harus melewati perbatasan yang butuh akses untuk masuk untuk bisa melewatinya. Sehingga Kersen memutuskan kembali ke hotel untuk menghubungi kliennya, yakni si pemilik koper tersebut. Tak disangka Anton sudah ada di sana dan menyuruh Kersen untuk masuk ke kamarnya. Sama seperti si bapak pemilik tempat pemberhentian dan pom bensin, Kersen sama-sama terintimidasinya oleh Anton yang memiliki sifat mendominasi, tidak suka basa-basi, sukar diajak negosiasi, dan mustahil untuk mengasihani. Sehingga Kersen langsung dihabisi saat itu juga. Pada saat yang bersamaan, Moss pun menelepon dengan maksud untuk membuat kesepakatan dengan Kersen. Namun karena Anton sudah menghabisinya, Moss pun ditawari sebuah kesepakatan yang tidak masuk akal, di mana Anton berjanji akan membunuh Carla jika Moss tidak memberikan kopernya. Namun apabila Moss memberikan koper itu secepatnya, Anton tetap akan membunuh Carla dan juga akan membunuhnya. Lah, It's the best deal you're gonna get. I won't tell you. Save yourself. Mendengar omong kosong itu, emosi Moss pun menjadi terpancing dan menantang balik ke Anton dengan mengatakan untuk tidak perlu repot-repot mencarinya karena Moss akan menemui Anton secara langsung. Dengan alasan yang masuk akal, Moss pun diperbolehkan untuk melewati perbatasan dan langsung mengambil kembali kopernya, di mana ia segera menghubungi Carla untuk memintanya pergi ke sebuah motel bernama El Paso. Moss berencana untuk memberikan uang dan tiket ke pesawat kepada Carla dan mamahnya dengan tujuan untuk mengamankan keselamatan mereka dari si Anton. I don't know. I had the sheriff here from Terry. Kembali ke Anton yang mendatangi kantor sang pemilik koper, di mana Anton langsung menghabisinya setelah ia mengirim Kersen untuk memburunya. Di situ juga ada seorang akuntan yang tidak tahu apa-apa tentang masalah yang sedang terjadi, sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ikut campur masalahnya. Tetapi karena si akuntan sudah terlanjur berada di tempat dan waktu yang salah, kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. That depends. Do you see me? Sementara itu, Carla dan mamahnya yang sedang sakit kanker pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju stasiun bus untuk pergi ke Texas menemui Moss di motel El Paso. Yang ketika sudah sampai di sana, ada seorang pria Meksiko yang merupakan kartel narkoba yang juga menginginkan uangnya, di mana mamahnya Carla yang polos pun dengan watadosnya memberitahukan tujuan mereka, sehingga orang tersebut segera pergi ke motel El Paso untuk merebut koper tersebut. Carla sendiri menghubungi Sheriff Ed setelah sebelumnya mereka pernah bertemu membahas tentang perilaku aneh yang suaminya yang kabur-kaburan, di mana Carla menyuruh Sheriff Ed untuk pergi duluan ke motel El Paso dan meminta bantuan beliau agar melindungi suaminya dari seseorang yang sedang memburunya. Dan betapa terkejutnya Sheriff Ed saat melihat keributan terjadi di depan motel El Paso. Baru saja terjadi baku tembak antara kartel Meksiko versus Moss, di mana kopernya berhasil dibawa oleh para kartel tersebut, sedangkan Moss sudah maut dengan tubuh bersimbah getih. Kembali ke Anton yang mobilnya sedang mogok, beruntung ada seorang bapak-bapak baik hati yang mau menolongnya. Masih dengan wajah dingin, bukannya berterima kasih, Anton malah menghabisi bapak tersebut dan merampas mobilnya hanya karena tidak ingin ribet dan lama menunggu mobilnya diperbaiki.
Malamnya, Carla pun baru tiba dan langsung terkejut saat melihat begitu banyak mobil polisi dan raut wajah Sheriff Ed yang penuh penyesalan, di mana Sheriff Ed sendiri masih penasaran tentang pelaku yang telah menghabisi juniornya di adegan awal tadi, karena Sheriff Ed yakin jika pelakunya masih berkeliaran dan ada hubungannya dengan insiden yang terjadi kepada si Moss ini. Yeah, well, what would you call him? Sometimes I think he's sorry we couldn't help you, boy. Sheriff Ed pun memutuskan untuk kembali ke TKP, yang di situ ia tidak sadar jika Anton berada di sana dan bersembunyi di balik pintu. Beliau pun duduk sambil bersedih meratapi kegagalannya mengakibatkan juniornya tewas, dan sekarang Moss yang terlambat untuk diselamatkan. Tak lama setelah kejadian itu, mamahnya Carla pun meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya. Yang ketika Carla pulang ke rumah, di situ sudah ada Anton yang datang sesuai janji kepada almarhum Moss, yakni dapat tidak dapat kopernya, ia tetap akan menghabisi Carla. Sekilas ini nampak tidak masuk akal karena Moss sendiri sudah tewas dan kopernya sudah diambil oleh kartel Meksiko. Ya seharusnya Anton tidak perlulah repot-repot mencari Carla, toh ia tetap tidak akan dapat apa-apa, tidak ada untungnya. Tetapi bagi seseorang yang berprinsip seperti Anton, janji adalah janji, harus ditepati tanpa memperdulikan untung dan rugi. Dan ya, tangan kiri Anton pun patah akibat mengalami kecelakaan. Di situ ada dua anak komplek yang memberitahu jika ambulans sebentar lagi akan datang, masih dengan alasan yang sama, yakni tak ingin ribet. Anton pun memilih untuk membeli pakaian salah satu anak untuk menyangga tangannya yang patah, kemudian berjalan pergi dari sana dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Tamat, ending yang cukup mengantonkan. Hanya satu yang layak dan wajib kita contoh dari seorang psikopat seperti Anton, yaitu sifat menepati janji, bahwa kepercayaan hanya bisa didapat dari janji yang ditepati, dan manisnya janji apabila tidak ditunjukkan lewat perbuatan nyata hanya akan menggoreskan luka di hati. Ingat, siapa yang mendapat harta dengan nafsu serakah, maka ia tidak akan mendapat berkahnya. Ia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang.